Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di penghujung minggu lagi. Penyertaan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sebab itu kita mau bersyukur, kita mau bersama-sama datang dengan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang ajaib bagi kami. Di sepanjang hari-hari hidup kami. Pemeliharaanmu yang sempurna kami nikmati. Kebaikan-kebaikanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kemurahanmu yang kau limpahkan. Pertolongan yang kau nyatakan. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan. Saat ku Ramu berjalan saat kau berkata di atas pujian. Saat kami menyembah saat berjalan Ramu saat kau berkata di atas pujian. Angkat kakiku memandang kekudusan saat ku sembah pujimu. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Kami menyembah saat berjalan Ramu bekerja saat kau berkata di atas pujian. Angkat hatiku memandang kekudusan saat ku sembah pujimu. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Angkat hatiku
pandang kekudusanmu, saat ku sembah jiwa, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah jiwa, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan nama Yesus. Hallelujah, 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 terpuji menyembah. Kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan.
Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa. Engkau yang ajaib. Engkau yang hebat. Engkau yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan-Mu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, sungguh baik Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Terima kasih. Engkau kekuatan bagi kami yang menopang hidup kami. Kau yang memampukan kami menghadapi semua. Kau yang berperang ganti kami. Kau beri kemenangan bagi kami dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Allah Bapa, sungguh baik, sangat baik. Baik Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau tubuh pertahanan. Engkau menara keselamatan.
Kepadamu kami berlari dan berlindung, dan kami menjadi selamat. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang mengarahkan hidup kami, menuntun langkah-langkah kaki kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau jawaban yang tidak pernah salah bagi setiap persoalan kami. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat di dalam setiap pergumulan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang memegang tangan kami, menuntun hidup kami. Engkau yang memberi kelegaan di dalam setiap kesesatan kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Kepadamu kami berseru-seru, dan Engkaulah yang menjawab setiap doa kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Sebab sungguh tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami mau terus percaya padamu, berharap hanya padamu, percayakan seluruhnya hanya bagimu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali katakan,
Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang firman-Nya ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Dalam iman kami terus timbul karena kami mendengar firman Kristus. Dan kami percaya kepada-Mu. Dan kami mengalami mujizat dan kuasa-Mu dalam hidup. Pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, salam semua. Shalom. Kita masuk pada firman Tuhan kita hari ini di Mazmur 107. Saya bacakan buat semuanya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, di jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dalam kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka bangkitlah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang
dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahannya sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan di atas orang-orang yang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya baca. Kalau firman Tuhan ini berjudul nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Di ayat 1, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Nah, apapun kondisi kita hari-hari ini, kalau kita dikatakan tadi, biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, artinya kita sudah ditebus Tuhan. Penebusan Tuhan itu berkaitan dengan penebusan dosa. Ada yang penebusan dosa. Kalau kita sudah ditebus dosanya, artinya kita telah diselamatkan. Nah, dalam konteks ini berarti setiap kita wajiblah menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Jadi apapun kondisi kita hari-hari ini, tidak boleh kita melupakan karya Tuhan yang besar bagi hidup kita. Yaitu apa? Penebusan Tuhan terhadap dosa kita sehingga kita diselamatkan. Kondisi inilah yang membuat pengalaman hidup kita, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh nyatakan Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena kita diselamatkannya. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, kita wajib nyatakan kita baik. Ketika kita bangun ini, wajib kita katakan Tuhan itu baik. Karena ketika kita bangun ini, kita menghirup napas kehidupan, ada udara yang bisa kita hirup, itu sudah bukti indikator dari Tuhan itu baik. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulut kita untuk menyatakan Tuhan itu tidak baik. Napas ini begitu mahal, udara ini begitu mahal, bisa kita hirup, bisa kita rasakan pagi hari ini. Nah, dalam pengalaman untuk bisa kita semakin menyatakan bahwa Tuhan itu baik, kita butuh pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman yang bisa kita dengar, ya, yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita rasakan sendiri. Kalau Tuhan sudah tebus kita, sudah selamatkan kita, dan kita boleh nyatakan Dia adalah Tuhan yang baik, bukan berarti hidup kita setelah kita diselamatkan kita tidak punya pergumulan. Ketika kita diselamatkan, kita nyatakan Tuhan itu baik, bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Pergumulan pasti ada dan akan ada karena kita hidup dalam dunia yang penuh masalah. Karena kita hidup dalam dunia penuh masalah, lewat pengalaman-pengalaman masalah yang kita hadapi dalam dunia yang penuh masalah ini, maka pengalaman itulah yang pemazmur nyatakan di dalam firman Tuhan kita hari ini, yang dia katakan, ada orang yang di padang belantara, di ayat 4 tadi ya, ada orang di padang belantara, mereka tersesat, tidak bisa makan, tidak bisa minum, lalu
mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan tolong mereka. Lalu ada orang yang terpenjara kesengsara di ayat 6 tadi ya, karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu mereka dilepaskan dari kecemasan mereka, dan mereka akhirnya tertolong, terkeluar dan menempuh jalan yang lurus, katanya tadi ya. Lalu di ayat ada orang-orang yang karena dosanya ia menjadi sakit, di ayat 17 tadi katakan ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan sehingga mereka boleh disembuhkan. Nah, ada orang-orang yang di ayat 23 katakan ada orang-orang yang terlalu bersemangat mengejar uang, mengejar kekayaannya. Mereka diombang-ambingkan oleh badai dalam kapalnya, lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu mereka ditolong. Nah, poin pertama tadi bahwa kita harus nyatakan Tuhan itu baik. Nah, dalam pengalaman menyatakan Tuhan itu baik, kita hidup dalam dunia yang penuh masalah ini, kita harus mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman pemazmur tadi katakan di ayat 4, ayat 6, ayat 17 dan ayat 23 tadi. Apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam pengalaman-pengalaman baik itu dalam kesalahan mereka maupun pengalaman-pengalaman dalam keputusan mereka yang salah, keadaan yang tidak mengenakan bagi mereka, yang mereka lakukan adalah Alkitab menyatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Mereka bertobat dari kesalahan mereka, maka Tuhan menolong mereka. Nah, karena Tuhan sudah menolong mereka, di ayat firman Tuhan tadi nyatakan mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu meluputkan mereka, bahkan tepat pada waktunya Tuhan tetap menolong mereka. Maka dinyatakan di Mazmur ini, tidak ada kata kita tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menyatakan Tuhan itu tidak baik. Kita selalu harus nyatakan Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Kita bisa melihat tadi pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi dalam pemazmur ini. Katakan mereka tetap bisa menyatakan di awal tadi, Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu baik. Jadi kalau kita lihat tadi Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka berseru, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyelamatkan mereka. Sama seperti sama seperti kita, dalam dosa kita Tuhan selamatkan kita. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi cara Tuhan menolong mereka diselamatkan dulu, artinya Tuhan tahu kebutuhan mereka dahulu, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau mereka selamat dulu. Tuhan mereka baru semua akan ditambahkan. Setelah yang sakit tadi, setelah mereka diselamatkan, diberitahukan jalan lurus, kebenaran firman Tuhan, lalu mereka ditolong. Jadi benarlah firman Tuhan yang nyatakan di Matius 6 ayat 33 tersebut, carilah dahulu kerajaan Allah. Cara Tuhan menolong kita, Tuhan menjawab kebutuhan kita dahulu, baru keinginan kita ditambahkannya. Jadi ini relate, saya merasa ini nyambung dengan Matius 6 ayat 33, bagaimana Tuhan itu selalu menolong kita. Itu pertolongan Tuhan itu yang pertama Tuhan lakukan adalah Dia jawab kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini adalah firman-Nya. Karena kita diciptakan melalui firman-Nya. Maka kalau kita tidak tinggal dalam firman-Nya,
kita akan mati. Ini adalah bagian dari kalau kita bisa koram deo pagi hari ini, baca firman, merenungkannya bersama. Ini adalah bagian dari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari apa yang kita butuhkan dalam hidup kita nih. Tubuh kita ini dibentuk dari firman Tuhan. Maka dia butuh asupan firman dalam hidup. Seperti tumbuhan, Tuhan berfirman kepada bumi, maka terjadilah tumbuhan. Maka kalau tumbuhan itu nggak ada pada tanahnya, nggak hidup pada tanah, dia akan mati. Begitu juga kita, jika kita tidak hidup pada firman, kita akan mati dalam kerohanian kita. Nah, jadi ada ini poin firman Tuhan yang kita harus bisa saya bagikan dan kita bisa mendapat pesan hari ini. Yang saya dapatkan adalah bahwa hari ini tidak ada kata bagi kita tidak menyatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Dalam segala kondisi apapun hari-hari ini, Tuhan itu tetap baik. Karena keselamatan yang dia berikan kepada kita itu sudah sangat besar buat kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita dalam kesesakan, dalam pengalaman hidup kita bersama Tuhan ini, dalam kesesakan, dalam masalah, mari kita bersyukur, berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan, carilah firman dan kebenarannya, maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita percaya, ketika kita percaya dan melakukan firman-Nya, maka kita akan mengalaminya dalam hidup kita. Ketika kita mengalaminya, kita pasti akan bisa bersyukur. Tapi ada beberapa orang yang ketika dia mau bisa bersyukur itu, orang bisa bertobat. Ya, ketika orang mengalami masalah lalu dia mau bertobat, memang ada cara-cara orang, jenis-jenis tipe orang bertobat itu dengan beberapa cara. Misalnya dia bisa mendengar lalu dia bertobat. Ada dia yang mengalami dulu baru dia bertobat, ya. Tapi bagi saya baiklah kita sebelum kita mengalami kesesakan, baiklah kita bertobat lebih dulu. Maka dengan itulah kita bisa mengalami Tuhan dan kita bisa melihat karya-karyanya. Kalau kita bisa mendengar dari teman-teman kesaksiannya bagaimana Tuhan menolong dan menolong kehidupan teman-teman, kesaksian teman-teman, lewat itu kita bisa bersyukur juga bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada, dia selalu baik bagi kita, sekalipun keadaan kita belum baik atau tidak baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi pagi hari ini, melalui firman Tuhan, tentu kita diingatkan untuk mengintrospeksi hidup kita, walaupun tentu harus didasari dengan rasa syukur kepada Tuhan. Di perikop ini, di pasal ini, paling tidak ada 4 gambaran dari kondisi keadaan manusia yang walaupun tentu saya percaya secara pribadi saya berharap sama seperti Ibu Nova tadi katakan, Bapak Ibu tidak ada di 4 situasi ini. Situasi di mana engkau seperti sedang berjalan di padang gurun yang nggak tahu arah, kering, kerontang. Atau situasi di mana engkau memberontak kepada firman Tuhan, engkau nggak taat. Atau situasi di mana engkau justru sedang jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Atau engkau sedang dalam situasi hanya mengikuti ambisi hidupmu semata-mata, dan keempat-empatnya itu membuat engkau mengalami kesesakan dalam hidup.
Ya, saya berharap sekali lagi secara pribadi Bapak Ibu nggak ada lagi di posisi ini, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah taat melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kita semua mengalami situasi seperti ayat yang berkali-kali saya sampaikan, Yesaya 32 ayat 17, atau seperti ayat yang Ibu Nova tadi sampaikan dari Matius 6 ayat 33 sampai 34, di mana firman Tuhan katakan kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka otomatis hidup kita damai sejahtera. Hidup kita otomatis tenang, tentram, sampai selama-lamanya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya hidup kita dalam kelimpahan. Karena Tuhan terus menambahkan yang baik dalam hidup kita. Karena di Matius 6 ayat 33 dan ayat sebelumnya katakan kan, semua itu kan dicari oleh bangsa-bangsa soal kehidupan jasmani ini. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita mencari kerajaan Allah kebenarannya, Bapa di surga itu tahu kita butuh tahu. Dan Bapa kita bukan cuma sekedar tahu, tapi dia memberikan kepada kita dan menambahkannya, memberi dengan limpah. Nah, tentu saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu ada di posisi ini. Tapi tentu kalaupun kita masih ada di salah satu dari 4 jenis model manusia tadi, ya bertobatlah, berseru-seru kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Tuhanlah akan menjawab kita. Tuhanlah akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhanlah yang akan menuntun jalan hidup kita. Tuhanlah yang akan menenangkan kita. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi, mari periksa hidup kita hari ini. Apakah kita ada di 4 situasi ini yang cukup mewakili. Ada orang yang rasanya kering banget hidupnya, nggak punya tujuan, hampa. Ya mari hidup melekat kepada Tuhan. Atau hari ini engkau merasa sombong sehingga engkau melawan, menolak setiap perintah Tuhan. Engkau merasa engkau lebih benar dari Tuhan. Dan engkau harus menanggung akibat dari apa yang engkau anggap benar itu. Ya bertobat. Atau engkau sudah sedang hidup bergumul dalam dosa, susah lepas, dan engkau harus menanggung konsekuensi dari perbuatan dosa. Atau hari ini seperti yang keempat tadi, sibuk urusan uang, tapi ngadapin masalah nggak berhenti-berhenti. Mari Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia menebus hidup kita, dia mau menyembuhkan kita, dia memberi kelegaan bagi kita. Makanya ayat terakhir dari Mazmur 107 ini katakan gini, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saya mendorong setiap kita terus berpegang kepada janji Tuhan dan kita terus memperhatikan setiap kemurahan, kebajikan yang Tuhan sudah nyatakan. Di awal tadi Bu Nova katakan, kalimat di ayat 1-2 itu katakan dia sudah menebus hidup kita. Bersyukurlah untuk selama-lamanya. Biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan dan kita terus mengalami hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing, kesaksian, atau mau cerita aku ada di posisi 1, 2, 3, 4, dan hari ini kita mau sama-sama dukung dalam doa untuk berseru kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu mengalami kelepasan. Walaupun sekali lagi, saya berharap sama seperti Ibu Nova tadi berharap, kita nggak ada di 4 situasi ini. Tapi kita ada di situasi Taman Eden. Karena kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, yaitu orang yang sudah memiliki paradigma baru, pikiran Kristus, orang yang sudah memberi diri dibaptis, orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus, yang harusnya kita menikmati kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Dan bicara tentang kerajaan Allah, saya katakan itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran,
dan kuasa Tuhan. Itu rancangan Tuhan atas hidup kita. Jadi mari berpegang kepada janji Tuhan, karena saya percaya setiap kita ada orang-orang yang berhikmat. Karena takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari hikmat. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih, Bapak. Pak Heri, Ibu Nova. Mari kita juga masuk dalam doa kita, di mana kita sama-sama, kita sehati, kita berseru kepada Tuhan, supaya setiap doa-doa kita Tuhan kabulkan, dan juga kita bisa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Nova. Ya, shalom semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih setiamu buat kami semua Tuhan sangat besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang telah Engkau pilih Tuhan, boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama terus memuji, memuliakan Engkau. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu telah meneguhkan dan menguatkan kami. Untuk kami hidup dalam kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Bu Nova yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memakai hidupnya dan keluarganya Tuhan, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat kesaksian hidupnya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan lewat hidup kami, orang lain boleh melihat kasih karunia-Mu Tuhan. Dan orang lain boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami masih terus bersama-sama berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Bila kuasa pemulihan-Mu Tuhan, saat ini diajak menjalani pemulihan Tuhan. Engkau campur tangan dengan kuasa dan bilu-bilu-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap sakit dan deritanya Tuhan. Engkau memberkati, memberi dia kekuatan dan semangat terus Tuhan. Engkau terus memakai hidup Ibu Dorcas terus Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, khususnya untuk setiap pelayanannya di Air Hitam Tuhan. Dia boleh terus membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Kau mengurapinya, memberi dia kekuatan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk Kau buyung Tuhan, untuk pemulihan kita suaranya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa bilu-bilu menyembuhkannya Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dengan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Bupati, gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan dan sejajarannya. Para pemimpin bangsa kami ini Kau memberikan hikmat dan pengurapan, supaya mereka boleh memimpin dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah di Engkau sediakan buat negara kami. Biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau juga mengurapi setiap pelayan-pelayan mimbar yang melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap lewat pelayanan mereka, banyak jemaat-Mu semakin datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia-Mu menyertai kami semua Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan nafas kehidupan. Bapa yang baik, biarlah kemurahan-Mu, biarlah hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kami bisa melihat karya-karya-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh nyatakan Engkau baik dalam hidup dan tidak pernah Kau tidak baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya itu dan kami mau menjalani kehidupan kami hari-hari ini Tuhan dengan berseru-seru kepadamu karena Engkau baik yang telah menebus hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami. Bahkan kemurahan-Mu tetap ada bagi hidup kami. Biarlah berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiap kita yang percaya, kita katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mana Pak Samosirnya? Cuman batuknya aja kedengaran. Di samping Pak dia malu.